Bab 3456 Karena Anda mencari kematian. Kamu melihat apa yang dia lakukan barusan, menurutmu apa yang harus aku lakukan? Ye Bufan memiliki senyuman tipis di wajahnya, tapi hatinya cukup emosional. Di dunia peri ini, kekuatan sangat menentukan segalanya. Terakhir kali saya melihat 3 guru dan murid di lumpur abadi, mereka masih sangat unggul sehingga bahkan para murid pun tidak menganggapnya serius. Tapi sekarang Xiao Qing dan yang lainnya telah menunjukkan kekuatan yang cukup, segalanya telah berubah secara dramatis. Bahkan Lei Wanhe, sang tetua agung, hanya bisa menunggu hukumannya dengan ekspresi hormat. Ini, Lei Wanhe memasang ekspresi rumit, dan akhirnya mengertakkan giginya. Cahaya dingin menyala di tangannya, dan dia memotong Lei Ming, yang sedang berlutut di tanah, menjadi 2 dengan pedang. Sinar jiwa meluap, dan Lei Ming panik, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Anda harus tahu bahwa Tuan ini sangat mencintaimu, dan Anda tidak pernah menyangka bahwa suatu hari Anda akan mati di tangan sang majikan. Tuan, mengapa kamu melakukan ini? Mengapa kamu ingin membunuhku? Karena kamu mencari kematian, dan kamu pantas mendapatkannya. Pedang panjang di tangan Lei Wanhe berkilat lagi, menghancurkan jiwa Lei Ming. Bukan karena dia kejam, tapi dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Di dunia peri, kekuatan menentukan segalanya, dan Raja Peri memiliki otoritas tertinggi. Meskipun kekuatan Ye Bufan masih belum jelas, dia mengendalikan 3 Raja Abadi, dan kekuatannya cukup untuk menghancurkan Sekte Abadi Pengendali Guntur. Antara muridnya dan sektenya, dia memilih yang terakhir tanpa ragu-ragu. Tapi apa yang baru saja dia katakan itu benar. Lei Ming sedang mencari kematiannya sendiri. Lei Linger berdiri di dekatnya, menyaksikan semua ini dengan tenang, dengan ekspresi yang sangat rumit. Pertama kali dia melihat Ye Bufan, hatinya dipenuhi dengan rasa jijik. Ini adalah kedua kalinya mereka bertemu. Bahkan sang master hanya bisa menundukkan kepala dan meminta maaf di depan orang lain, dan kakak laki-lakinya terbunuh di tempat. Setelah melakukan semua ini, Lei Wanhe kembali ke Ye Bufan dengan ekspresi hormat. Pengkhianat telah dihukum. Mohon bermurah hati, Tuan Ye, dan jangan berdebat dengan saya, Sekte Abadi Pengendali Guntur. Dia sangat gugup saat berbicara sekte, maka dia akan menjadi pemimpin seluruh sekte pendosa. Untungnya, apa yang dia khawatirkan tidak terjadi. Ye Bufan tidak terlalu banyak berdebat dengan mereka dan hanya melambaikan tangannya. Oke, masalah ini sudah selesai. Anda boleh pergi. Terima kasih, Guru, karena begitu murah hati. Lei Wanhe membungkuk dengan cepat, menarik Lei Linger kembali, dan pergi dari sini seolah-olah dia sedang melarikan diri. Dia sangat gembira saat bertemu Ye Bufan barusan, bermimpi mendapatkan warisan dari kuil Guntur. Alhasil, kini saya sadar bahwa semuanya hanya angan-angan saja, dan saya bukan siapa-siapa di hadapan orang lain. Dia kehilangan seorang murid dan kemudian melarikan diri. Dia pergi, meninggalkan Zhao Wuxiang dengan wajah terbakar dan ekspresi agak malu. Sejak mereka bertemu, dia memutuskan bahwa Ye Bufan hanyalah seorang juru masak tampan tanpa keterampilan dan tidak layak untuk putrinya. Hasilnya, saya sekarang menyadari betapa mampunya dia. Ketiga wanita di sekitarnya masing-masing lebih kuat dari yang lain, dan mereka semua berada di atas Raja Abadi. Menurut standar ini, putrinya tidak bisa disebut jenius seni bela diri, dan dia tidak layak membawa sepatu seseorang. Belum lama ini, dia membual bahwa dia akan melindungi keselamatan orang lain di lembah api merah. Melihat ke belakang sekarang, itu semua hanya lelucon. Ketiga Raja Abadi itu bisa menghancurkan dirinya sendiri sampai mati hanya dengan satu gerakan jari. Tapi banyak hal telah terjadi, dan tidak ada gunanya menyesal. Dia hanya bisa melangkah maju ke arah Ye Bufan dan berkata dengan sinis, Tuan Ye, saya kasar sebelumnya, maafkan saya. Tidak apa-apa. Ye Bufan memiliki senyum tipis di wajahnya. Meskipun apa yang dia lakukan sebelumnya agak keterlaluan, itu adalah cinta seorang ayah kepada putrinya dan itu adalah sifat manusia. Ayo pergi, ayo pindah ke lembah api merah bersama-sama. Ye Bufan tidak ingin Zhao Wuxiang dan putrinya dipermalukan, jadi setelah mengatakan itu,
dia memimpin semua orang untuk bergerak maju. Di sekitar lembah api merah, seorang lelaki tua berambut putih dan seorang gadis dengan rok merah muda bergerak maju dengan cepat. Mereka adalah Mu Yan, tetua kedua dari Sekte Abadi Liuli, dan cucunya Mu Feiyan. Mu Yan adalah orang kuat di level puncak Daluo Immortal, dan telah stagnan di dunia ini selama bertahun-tahun. Secara umum, sangat sulit bagi seorang Celestial Immortal untuk naik ke peringkat Immortal, dan banyak orang gagal melakukannya dalam hidup mereka. Dia tahu betul bahwa mengembangkan keabadian berarti mencari peluang, dan berlatih keras di balik pintu tertutup jelas bukan cara yang tepat. Pada saat yang sama, dia melihat cucunya tidak bahagia, jadi dia membawa Mu Feiyan keluar. Di bawah perlindungan Luoxian yang hebat ini, kakek dan cucunya menjalani perjalanan yang aman. Ketika mereka berdua tiba di Zixiaotian, mereka kebetulan menghadapi ledakan di lembah api merah, jadi Mu Yan bergegas untuk melihat apakah ada kemungkinan. Kedua orang itu sedang berjalan ke depan ketika tiba-tiba dua sosok menghalangi jalan. Ini adalah dua pria parubaya, aura mereka sama kuatnya, dan mereka telah mencapai puncak Daluoxian. Pria di sebelah kiri memandang Mu Yan dan tersenyum, "Hantu tuamu, apakah kamu masih mengingatku?" Dua iblis Zixiao, itu kamu. Ekspresi Mu Yan berubah setan kembar yang terkenal, bersaudara, yang satu bernama Simentu dan yang lainnya bernama Simen Lai. Kedua orang ini berasal dari keluarga Simen. Mereka berasal dari keluarga yang sama. Dari segi kekuatan, mereka tidak lebih lemah dari sekte besar. Kedua orang ini baik dan jahat. Mereka awalnya menyebut diri mereka dua pahlawan Zixiaotian, tetapi karena mereka terlalu bernafsu, mereka disebut dua iblis. Hal yang paling mengerikan adalah dia dan bosnya Simentu masih memiliki beberapa perselisihan. Saat itu, keduanya bertengkar memperebutkan rumput spiritual tingkat 9. Pada akhirnya, pihak lain terluka parah di telapak tangannya dan melarikan diri kembali ke Zixiaotian. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kedua orang ini adalah orang terakhir yang ingin dia temui, namun mereka bertemu di sini. Orang yang baru saja berbicara adalah bosnya, dan Simentu dipenuhi dengan aura pembunuh saat ini. Orang tua, kamu menamparku 200 tahun yang lalu, dan kamu masih berani datang ke wilayahku. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberimu keberanian. Dan Mu Yan tidak takut akan masalah. Dia mendengus dingin, akulah yang menemukan padang rumput spiritual itu saat itu. Siapa yang bisa menyalahkanmu jika kamu bersikeras untuk merampasnya? Orang tua, berhentilah bicara yang tidak masuk akal. Jika kamu menyakitiku, kamu harus membayar harganya. Kata Simentu. Ketika dia melihat Mu Feiyan di belakang Mu Yan, matanya tiba-tiba berbinar. Kedua bersaudara ini sangat bernafsu dan telah melihat keindahan yang tak terhitung jumlahnya, tapi pasti sangat sedikit yang mencapai level ini. Simentu menelan ludahnya, tapi aku bisa memberimu kesempatan. Selama kamu menyerahkan gadis kecil di belakang itu kepada saudara-saudara kita, aku bisa mengampuni nyawamu. Simen Lai lalu berkata, ya, jika kamu tidak tahu apa yang baik dan apa yang baik, hari ini adalah tempat pemakamanmu. Mu Yan memiliki kepribadian yang kuat, dan selain itu, dia adalah cucunya yang paling berharga, bagaimana dia bisa menyerahkannya kepada kedua orang ini. Kalian berdua pelacur, keluar dari sini. Orang tua, karena kamu mencari kematian, saudara-saudara kami akan mengirimmu ke jalanmu, dan kemudian kami akan memberimu ciuman yang baik pada gadis kecil ini. Meraung dan berbelok ke kiri. Ichirite menerkam ke depan. Bab 3457 Anda tidak boleh menyinggung perasaan saya. Pertarungan antara tiga dewa Luo yang hebat di puncaknya bisa dikatakan sangat menggemparkan. Dua iblis Zixiaotian, meskipun mereka sendirian, tidak sekuat Mu Yan, tetapi jika mereka bergabung, mereka jauh lebih dari satu orang yang bisa bersaing. Mu Yan meraung berulang kali, namun pada akhirnya dia tidak bisa mengubah kenyataan ini. Begitu 10 gerakan berlalu, dia jelas berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Tak lama kemudian, Simentu menamparkan punggungnya, menyebabkan seteguk besar darah muncrat. Kedua pria itu tidak menunjukkan belas kasihan ketika mereka berada di atas angin dan melancarkan gerakan pembunuhan mereka satu demi satu.
Jika orang kuat seperti Mu Yan ingin melarikan diri, akan sulit bagi pihak lain untuk menghentikannya. Tapi dengan Mu Feiyan di sini, dia tidak bisa meninggalkan cucunya dan melarikan diri sendirian, dia hanya bisa bertarung sampai mati. Tak lama kemudian dia dipukul lagi dengan keras dan terlempar seperti orang-orangan sawah. Dia terjatuh ke tanah dan muntah darah. "Kakek, apa kabar?" Mu Feiyan panik dan tampak bingung. "Sekarang melihat luka yang begitu serius, untuk beberapa saat saya tidak tahu harus berbuat apa." "Nak, cepat pergi," kata Mu Yan dan membalik pergelangan tangannya. Jimat pelarian Baili muncul di telapak tangannya dan dimasukkan ke tangan Mu Feiyan. "Aku tidak akan pergi. Kakek, aku tidak bisa pergi, aku ingin bersamamu." Mu Feiyan tahu betul bahwa jika dia pergi, kakeknya pasti akan mati. "Kamu gadis bodoh, apakah kamu ingin membuatku marah sampai mati?" Mu Yan tampak bersemangat dan mengeluarkan seteguk darah lagi. Tapi dia tidak lagi mempedulikan hal ini, dia mengulurkan tangan dan mengambil Baili Escape Talisman, mengaktifkannya dan menempelkannya di tubuh Mu Feiyan. Sangat disayangkan keduanya melewatkan kesempatan terbaik. Si Mentu tertawa keras, tidak mudah untuk pergi. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan melambai, dan momentum yang kuat membanjiri langit dan memblokir ruang di sekitar Mu Feiyan. Jimat pelarian Baili bersinar dengan cahaya, dan kemudian berubah menjadi cahaya putih yang menyelimuti sosok Mu Feiyan. Namun di bawah blokade luar angkasa dari puncak Daluo Immortal, mustahil untuk menerobos hanya dengan kekuatan jimat. Mu Yan ingin memecahkan blokade ini, tetapi di bawah pengaruh energi abadinya, seteguk darah muncrat lagi. Sekarang cederanya terlalu parah, tidak mungkin untuk mengambil tindakan. Saat cahaya perlahan menghilang, Mu Feiyan masih berdiri di sana, dan efek Baili Escape Talisman telah menghilang. Si Menlai tertawa terbahak-bahak. "Apa yang kamu lakukan, Pak Tua? Cucu perempuanmu yang cantik ini tidak bisa melarikan diri. Dia adalah kompensasimu untuk kami, dua saudara laki-laki. Beraninya kamu, berani menyentuhnya. Satu jari, aku tidak akan pernah melepaskanmu." "Hahaha, bagaimana mungkin satu jari saja cukup? Keindahan seindah itu perlu dicicipi dari ujung kepala sampai ujung kaki." Si Mentu tertawa angkuh, penuh kecabulan. Si Menlai berteriak, "Hantu tuamu, siapa yang kamu takuti? Sudah kubilang, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi hantu hari ini. Jangan datang." Meskipun budidaya Mu Feiyan masih jauh dari cukup, dia masih dengan keras kepala menjaga Mu Yan. "Jika kamu berani menyakiti kakekku, Sekte Abadi Liuli tidak akan membiarkanmu pergi." "Omong kosong." Si Mentu mengerutkan bibirnya, "Gadis kecil, yang lain takut pada Sekte Abadi Liuli, tetapi keluarga Simen saya tidak takut. Pemimpin sekte Anda adalah Raja Abadi, nenek moyang kami juga tidak lemah." Si Menlai tertawa keras, "Selain itu, ini adalah hutan belantara, dan bukan giliran salah satu dari Anda dari Kingwei Heaven untuk bertindak liar." Mu Feiyan jatuh dalam keputusasaan yang mendalam. Saat ini, dia sangat membenci dirinya sendiri. Mengapa dia tidak berlatih dengan baik? Mengapa dia tidak meningkatkan kultivasinya sebanyak mungkin? Jika dia cukup kuat, dia tidak akan diganggu seperti ini. Pada saat ini, sosok pria itu tiba-tiba muncul di benaknya. Jika saudara Chu ada di sini, apakah dia akan berdiri dan membantunya? Meskipun Mu Yan berulang kali mengatakan bahwa Chu Xiao sudah mati, Mu Feiyan tetap tidak mempercayainya. Entah kenapa, dia selalu merasa bahwa pria itu masih hidup di dunia ini. Saat ini, suara menghantui tiba-tiba terdengar di telinganya. "Ini adalah dunia kuno, dan bukan giliran Xiaotianmu untuk melakukan apapun yang kamu inginkan." Begitu dia selesai berbicara, sekelompok orang datang berlari dari kejauhan, dan Ye Bufan dan yang lainnya lah yang bergegas menuju api merah. Lembah. Dia juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka akan bertemu kakek dan cucu Mu Feiyan di sini. Alasan mengapa dia bisa mencapai seperti sekarang ini sebagian besar karena batu petir yang diberikan pihak lain kepadanya sebelumnya, dan dia masih sangat bersyukur di dalam hatinya. Karena itu, saya tidak bisa hanya duduk dan menonton ketika dua orang berada dalam kesulitan,
sehingga menawarkan bantuan dapat dianggap sebagai membalas budi sebelumnya. Mu Feiyan menatap Ye Bufan. Entah kenapa, itu adalah wajah yang asing, tapi terasa familiar. Terutama sorot mata orang lain, rasanya aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Namun saat ini, dia tidak bisa lagi berpikir terlalu banyak. Seperti orang tenggelam yang memegangi sedotan, dia segera melangkah maju untuk meminta bantuan. Tuan, tolong selamatkan kakekku. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Meskipun Mu Yan terluka parah, itu tidak berarti apa-apa baginya. Dia pertama-tama mengeluarkan pil penyembuhan dan memasukkannya ke dalam mulut orang lain, lalu mengeluarkan jarum peraknya. Tembakannya bagaikan kilat, dan puluhan jarum perak ditusukkan ke titik akupuntur lawan dalam sekejap mata. Mu Yan tidak memberikan perlawanan apapun. Dia sekarang terluka parah dan sekarat. Hasil apapun akan jauh lebih baik daripada mati di tangan kedua iblis itu. Namun pada akhirnya, ia terkejut saat mengetahui bahwa ramuan tersebut langsung berubah menjadi aliran jernih dan mengalir ke dantiannya setelah masuk ke mulutnya, dan kemudian luka di dadanya mulai pulih dengan cepat. Ini sangat mengejutkannya. Setelah hidup bertahun-tahun, dia belum pernah melihat keterampilan medis yang begitu ajaib. Adapun iblis kembar Zixiaotian, mereka akan marah ketika melihat perbuatan baik mereka diganggu, tetapi mereka melihat Zhao Wuxiang mengikuti di belakang. Tinggal di Zixiaotian yang sama, mereka tidak hanya akrab satu sama lain, tetapi Zhao Wuxiang juga memiliki hubungan yang sangat baik dengan kakeknya Simen leluhur, dan mereka sering mengunjungi rumah Simen. Simen Tu mengerutkan kening dan berkata, "Tuan Zhao, apa yang terjadi? Apakah ini orangmu?" Zhao Wuxiang mengikuti Ye Bufan dengan ketakutan. Dia awalnya tidak ingin mempedulikan masalah ini, tetapi setelah memikirkannya, kekasih lamanya masih menghela nafas. "Kalian berdua dengarkan aku dan segera pergi." "Pergi? Mengapa saya harus pergi?" Simen Lai berkata, "Tuan Zhao, demi Anda, saya tidak perlu membunuh pemuda itu, tetapi saya harus mengambilnya." Wanita itu pergi. "Demi aku." Zhao Wuxiang menggelengkan kepalanya dengan senyum masam di wajahnya. "Aku bukan siapa-siapa di depan orang lain, dan kamu tidak perlu melihat wajahku. Sejujurnya, kamu tidak boleh menyinggung perasaan pria ini. Cepat pergi, atau kamu akan kehilangan nyawamu." "Ini mungkin." Simen Tu berkata dengan ekspresi tidak percaya. "Tuan Zhao, apakah Anda bercanda? Bukankah Anda hanya peri spiritual yang hebat? Apa hebatnya dia?" Zhao Wuxiang berbisik, "Saya tidak tahu apa miliknya kekuatannya, tetapi wanita di sekitarnya mereka semua adalah karakter yang kejam, bahkan jika Anda adalah puncak Daluo Immortal, Anda tidak akan bisa melakukannya." Petik 2. "Apakah ini? Ini tidak mungkin." Simen Lai menoleh lagi, dan sangat terkejut saat melihat Jin Meier dan yang lainnya. "Saya masih ingin menunggu Zhao Wuxiang pergi dan mencari kesempatan untuk menangkap wanita-wanita itu. Mungkinkah ada ahli tingkat Raja Abadi di antara wanita-wanita itu?" Simen Tu tampak tidak percaya. Ada terlalu sedikit ahli tingkat Raja Abadi di dunia bawah, dan wanita itu masih sangat muda. Meski kedua bersaudara tersebut telah berlatih bertahun-tahun, mereka masih terjebak di puncak Daluoxian dan tidak bisa menerobos. Bab 3458 ada 3 di antaranya. Zhao Wuxiang mengangguk, dan Simen Tu terkejut karena memang demikian. Simen Lai sedikit tidak yakin, "Jadi, nenek moyang kita juga adalah Raja Abadi?" Zhao Wuxiang menggelengkan kepalanya sedikit dan mengulurkan 3 jarinya, "Ada 3. Petik 2. 3 Raja Abadi, di mana saya bisa memprovokasi mereka?" Simen Lai menahan diri dan berkata, "Tapi nenek moyang kita berada di tahap tengah Raja Abadi. Bahkan mereka bertiga bersama-sama bukanlah tandingannya." Di sini untuk sedikit wajah. Zhao Wuxiang menghela nafas, "Mereka bertiga adalah orang kuat di tahap akhir ke atas. Ini tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin." Setelah mendengar kata-kata ini, kedua bersaudara itu hampir melompat, dan Simen Tu berteriak, "Tuan Zhao, Anda pasti berbohong kepada kami, bukan? Apakah menurut Anda itu perlu?" Zhao Wuxiang berkata, "Belum lama ini, pemimpin Sekte Xuanwu, Song Ke,
meninggal di tangan mereka dihancurkan. Apa yang saya katakan di sini hanya demi persahabatan dengan keluarga Simen Anda. Terserah Anda apakah Anda percaya atau tidak. Tanda seru. Sejujurnya, dia sedikit gugup, takut mengatakan terlalu banyak akan menyebabkan ketidakpuasan Ye Bufan. Kedua Simon bersaudara itu saling memandang dan melihat keterkejutan dan ketakutan di mata satu sama lain. 3 Raja Abadi tahap akhir sudah cukup untuk menghancurkan keluarga Simen mereka 100 kali. Mereka tidak akan berani memprovokasi orang seperti itu bahkan sampai mati. Tentu saja, mereka berdua juga memiliki keraguan di hati mereka, apakah Zhao Wuxiang menipu mereka. Tapi pikirkan adegan ketika Ye Bufan muncul sebelumnya. Sebagai kepala keluarga Zhao yang agung dan orang kuat di puncak level Daluo Immortal, dia dengan hati-hati mengikuti di belakang, dan orang yang berjalan di depan adalah pemuda itu. Dari sudut pandang ini, pihak lain tidak bermaksud menipu dia untuk sementara waktu. Dia seharusnya sangat takut pada orang itu. Memikirkan hal ini, mereka tidak berani ragu lagi, dan segera berbalik dan lari, karena takut jika berlari terlalu lambat, mereka akan ditampar sampai mati oleh lawan. Meskipun Ye Bufan sedang mendiagnosis dan merawat luka Mu Yan dan melihat semua yang ada di sini, dia terlalu malas untuk memperhatikan. Alasan mengapa dia membantu adalah karena persahabatan antara Siri dan Mu Feiyan. Adapun 2 iblis Xiaotian, dia tidak mengenal mereka sama sekali, dan dia tidak repot-repot memperhatikan keberadaan seperti itu. Lari saja dan Anda akan menyelamatkan diri dari banyak masalah. Ketika waktu hampir habis, dia mengambil kembali semua jarum perak. Pada saat ini, Mu Yan benar-benar berbeda dari sebelumnya. Luka di tubuhnya telah sembuh 7 hingga 8 poin, dan dia merasa jauh lebih energik. Saat ini, dia sangat terkejut. Dia belum pernah melihat atau mendengar keterampilan medis yang begitu ajaib. Saya berterima kasih di sini. Mu Yan membungkuk dalam-dalam, saya masih belum tahu nama belakang Anda, dan dari sekte mana dia berasal. Saya Ye Bufan, dari sekte pedang Liu Guang. Petik 2 titik. Dia ternyata adalah murid tinggi dari sekte pedang cahaya mengalir. Sungguh anak yang heroik. Mu Yan sayangku dari sekte abadi mengkilap, aku telah begitu baik padamu hari ini, dan aku akan membalasmu dengan murah hati di masa depan. Petik 2. Setelah mengatakan ini, dia membungkuk dan menyapu lantai lagi. Ye Bufan melambaikan tangannya, ini usaha kecil, tapi tidak masuk hitungan. Mu Feiyan berjalan dengan ekspresi rumit, Tuan Ye, bolehkah saya berbicara sedikit dengan Anda sendirian? Petik 2. Datang sendirian. Pergi ke samping, dia dengan santai menciptakan penghalang kedap suara. Perimu, aku tidak tahu harus berkata apa. Terima kasih Tuan Ye karena telah membantuku dengan apa yang terjadi hari ini. Feiyan, dermawan terbesar hari ini, pasti akan mengingatnya di hatiku. Setelah mengucapkan beberapa kata sebagai ucapan terima kasih, pipi Mu Feiyan berbinar. Hong, Tuan, bolehkah saya menanyakan sesuatu? Ye Bufan sudah menebak apa yang akan dia tanyakan dan menghela nafas diam-diam di dalam hatinya, beberapa hal pada akhirnya akan berakhir. Katakan padaku, apa yang ingin kamu tanyakan? Saya ingin bertanya, apakah Anda mengenal saudara Chu Xiaochu? Bagaimana kabarnya sekarang? Apakah dia benar-benar mati? Mu Feiyan tampak sedikit gugup setelah selesai berbicara. Ye Bufan adalah anggota dari sekte pedang Liu Guang dan ingin mencari tahu. Ye Bufan menghela nafas, perimu, sebenarnya orang yang kamu cari bukanlah Chu Xiao sama sekali, tapi aku. Dia sekarang cukup kuat dan tidak perlu terus menyembunyikannya, jadi dia menceritakan kisahnya dari awal sampai akhir. Secara khusus, beberapa detail dari waktu 2 orang di Immortal Mirror hanya diketahui satu sama lain. Akhirnya, dia berkata, Chu Xiao memang sudah mati, tapi dia bukanlah orang yang kamu cari. Alasan, mengapa saya membantu hari ini tidak ada hubungannya dengan sekte abadi Liuli, juga tidak ada hubungannya dengan penatuamu. Itu sepenuhnya karena kita pernah bertemu sebelumnya. Demi itu. Ini, setelah mendengar kata-kata ini, Mu Feiyan tercengang. Dia tidak pernah menyangka hasil akhirnya akan seperti ini. Alasan memberitahunya bahwa Ye Bufan mengatakan yang sebenarnya, jika tidak,
tidak mungkin orang luar mengetahui apa yang telah dialami kedua orang itu sebelumnya. Tapi ini terlalu mengejutkan, dan saya tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. Chu Xiao ternyata palsu, dan orang yang dia cari ada tepat di depannya. Tapi entah kenapa, wajah Chu Xiao masih muncul di benaknya. Wajar saja, aku berkata pada diriku sendiri bahwa aku harus berterima kasih kepada orang di depanku, tapi entah kenapa aku tidak bisa menyatukan keduanya di hatiku. Entah sejak kapan, hati gadis itu diberikan kepada Chu Xiao fiksi dalam pikiranku. Xianmu, ambil ramuan ini, kamu akan membutuhkannya nanti. Kata Ye Bufan dan menyerahkan botol giok kecil, yang berisi senyuan dan yang dimurnikan oleh Yuan Shen abadi. Ramuan tidak bermutu yang sangat bermutu tinggi ini sudah cukup untuk membantunya menjadi Dewa Agung, dan itu juga bisa dianggap sebagai semacam rasa terima kasih karena telah mendapatkan batu Leiji. Oh, terima kasih Tuan Ye. Mu Feiyan mengambil ramuan di tangannya dengan ekspresi kusam, jelas dia belum pulih dari keterkejutannya. Setelah melakukan semua ini, Ye Bufan akhirnya menghilangkan kekhawatirannya dan mengangkat tangannya untuk menghilangkan penghalang kedap suara. Melihat kedua orang itu telah selesai berbicara, dan cucunya terlihat aneh, Mu Yan juga sudah tua, jadi dia langsung menebak bahwa itu ada hubungannya dengan masalah Chu Xiao. Karena dia mengatakan bahwa cucunya tidak mempercayainya, sebaiknya gunakan kata-kata Ye Bufan untuk menghentikan pikirannya. Tuan Muda Ye, terima kasih banyak. Anda dipersilakan untuk mengunjungi Sekte Abadi Liuli ketika Anda punya waktu. Kami akan kembali dulu. Selain itu, keluarga Simen sangat kuat di Zixiaotian, dan ada leluhur Raja Abadi tingkat di belakangnya. Tuan Muda juga hati-hati dan pergi dari sini sesegera mungkin. Setelah Mu Yan selesai berbicara, dia buru-buru pergi bersama Mu Feiyan. Meskipun sebagian besar lukanya telah sembuh, ini bukanlah Qingweitian atau wilayah Sekte Abadi Liuli. Begitu seseorang datang ke keluarga Simen lagi, dia tidak akan mampu mengatasinya. Dia dapat mengatakan bahwa dia baik-baik saja, tetapi dia masih memiliki cucunya bersamanya. Karena itu, dia segera pergi dan membawa Mu Feiyan kembali ke Qingweitian dengan cepat. Kakek dan cucu keluarga Mu hanyalah tontonan. Setelah mereka pergi, Ye Bufan dan yang lainnya melanjutkan perjalanan. Saat suhu semakin tinggi, mereka akhirnya sampai di tepi lembah api merah. Bab 3459 Lembah Api Merah. Crimson Flame Valley adalah tempat yang sangat terkenal di seluruh dunia prasejarah, hampir sama dengan Flame Mountain. Hanya saja ini bukanlah gunung melainkan sebuah lembah yang seluruhnya dilalap lautan api. Cakupan nyala api ini terus menyusut ke dalam lembah, dan jaraknya hanya sekitar 10 mil. Tempat di mana api padam hanyalah sebidang tanah hangus, tidak ada rumput yang tumbuh, bahkan bebatuan telah berubah menjadi bubuk hitam, yang menunjukkan betapa mengerikannya suhunya. Meski tanpa nyala api, suhu di sini masih sangat tinggi, sehingga tak tertahankan bagi orang awam. Namun meski begitu, ratusan orang telah berkumpul di sekitar lembah api merah saat ini. Yang tertinggi adalah selusin Raja Abadi, dan yang terendah semuanya adalah Raja Abadi. Suhu di sini sangat tinggi sehingga bahkan Roh Agung Abadi tidak dapat mendekat. Mereka semua menatap lembah dengan cermat, ingin melihat harta karun apa yang ada di sana. Ketika Ye Bufan dan yang lainnya datang ke sini, mereka langsung menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Pertama, Jin Meyer dan yang lainnya terlalu menakjubkan, dan kedua, tingkat kultivasi Ye Bufan terlalu rendah. Biasanya, Roh Agung Abadi tidak akan mampu menahan panas yang mengerikan di sini. Tapi semua orang hanya melihatnya saja. Saat ini, mereka lebih tertarik pada hal-hal baik apa yang ada di lembah api merah. Ye Bufan tidak terlalu dekat ketika dia datang ke sini, dan semua orang berhenti di pinggiran. Setelah mengamati sekeliling, dia melihat ke arah Zhao Wuxiang di sebelahnya, yang mana Yan Cixing dari Sekte Shenhuo. Dia telah membaca ingatan Qiao Tianyu sebelumnya, dan Sekte Shenhuo adalah kekuatan utama yang datang ke lembah api merah kali ini. Pihak lain pasti akan memenangkan Sky Flame Fire Crystal, jadi ia juga merupakan lawan terbesar dalam perjalanan ini. Zhao Wuxiang memeriksa dengan cermat dan berkata dengan suara rendah, Tuan Ye,
tidak ada Yan Cixing di antara orang-orang ini. Bagaimana tidak? Ye Bufan sedikit mengernyit. Biasanya, Sekte Shenhuo mengundang murid-murid Xuanwu untuk membantu tinju dilakukan dengan seluruh kekuatanmu. Kenapa kamu tidak bisa melihat orang? Tapi ini hanya sedikit keraguan, tidak ada yang bisa menghentikannya untuk mendapatkan Sky Flame Fire Crystal. Lihat, apinya sepertinya menyusut lebih cepat. Pada saat ini, seseorang di antara kerumunan itu berteriak, dan kemudian semua orang melihatnya bersama-sama. Saya melihat api di lembah api merah mulai menyatu dengan cepat menuju pusat, seolah-olah ada daya tarik yang sangat besar di sana. Sekitar 1/4 jam kemudian, api di seluruh lembah api merah menyusut hingga radius sekitar 1 mil. Dan di lautan api yang mengerikan, sebuah titik terang kecil muncul samar-samar, seukuran kepalan tangan. Terlihat sedikit menyilaukan dalam nyala api, tapi mustahil untuk melihat gambaran keseluruhannya. Ini adalah kristal api-api langit. Seseorang di antara kerumunan itu berteriak, suaranya penuh kegembiraan. Harta karun seperti kristal api-api langit jelas merupakan kabar baik bagi makhluk abadi dengan atribut api. Selama Anda membawanya, kecepatan kultivasi Anda akan melonjak seperti roket. Bahkan jika Anda adalah seorang abadi dengan atribut lain, Anda bisa mendapatkan banyak sumber daya pelatihan sebagai imbalannya. Mungkin Anda tidak perlu lagi khawatir tentang kristal abadi selama sisa hidup Anda. Karena itu, setelah teriakan keras itu, semua orang bersorak dan sangat gembira seolah-olah mereka telah diberi darah. Pada saat ini, suara tua dan bangga terdengar di seluruh lembah api merah. Teman-teman abadi yang terkasih, apa yang saya harapkan sebelumnya adalah bagus. Kristal api-api langit memang telah terbentuk di sini. Ini adalah harta karun yang sulit ditemukan selama ribuan tahun. Pria berbaju merah, aura di tubuhnya panas dan kuat, dan dia telah mencapai tahap tengah Raja Abadi. Melihat semua Raja Abadi yang hadir, kekuatannya dianggap yang teratas. Fire Cloud Immortal King adalah orang yang terkenal dan berkuasa di Xixiao Heaven. Tuan Raja Abadi benar-benar pintar. Beberapa orang yang mengikutinya setuju. Raja Abadi Huoyun melanjutkan, masalahnya sekarang adalah kita memiliki harta itu, tetapi bagaimana cara mendistribusikannya nanti? Bagaimanapun, pembentukan kristal api-api langit adalah ciptaan yang hebat, dan tidak mungkin setiap orang memiliki bagiannya. Apa yang dia katakan setelah itu, banyak orang yang hadir langsung tenang seperti disiram air dingin. Meskipun kristal api-api langit bagus, ada begitu banyak orang kuat yang mengincarnya, bagaimana saya bisa mendapatkannya, atau mendapatkan bagiannya? Tuan Raja Abadi, menurut Anda apa yang harus kita lakukan? Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya berpakaian hitam di sebelahnya, Raja Abadi Zongzu, yang kekuatannya berada pada tahap awal Raja Abadi. Kata-katanya masih sangat berbobot, karena dia juga memiliki kakak laki-laki, Raja Abadi Pingsu, yang juga ada di sini hari ini. Mereka yang ditakdirkan untuk mendapatkan harta itu bisa mendapatkannya, tetapi prasyaratnya adalah Anda juga memiliki kekuatan ini. Jika tidak, Anda bahkan tidak akan memenuhi syarat. Raja Abadi Huoyun berkata, saya punya proposal. Mereka yang memiliki kekuatan untuk itu mencapai Raja Abadi bisa tinggal, dan yang lain bisa silakan mundur. Anda tidak memenuhi syarat untuk berbagi kristal api-api langit. Petik 2. Itulah yang dikatakan Raja Abadi. Begitu dia mengatakan ini, selusin Raja Abadi di sebelahnya semua setuju, dan orang-orang ini dengan cepat mencapai kesepakatan. Raja Abadi Zongzu melihat kembali ke semua orang yang hadir, pernahkah Anda mendengar itu? Mereka yang belum mencapai alam Raja Abadi, silakan mundur. Anda tidak diizinkan datang ke sini. Memandang mereka dengan marah. Itu dijanjikan kepada mereka yang ditakdirkan untuk mendapatkannya, jadi mengapa Anda tidak memberi diri Anda kesempatan untuk berpartisipasi? Tetapi kebanyakan dari mereka berani marah tetapi tidak berani berbicara. Bagaimanapun, kekuatan menentukan segalanya. Meskipun hanya ada beberapa Raja Abadi yang hadir, hanya selusin atau lebih, kekuatan mereka pasti akan menghancurkan sisa Daluo Immortal dan Dasi Kekal. Tetapi ada juga beberapa orang yang jujur, dan seorang Luoxian berbaju putih melangkah maju. Saya tidak yakin. Kenapa?
Setidaknya kami harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi. Bahkan jika kami mati di sini, kami bersedia melakukannya. Apakah kamu ingin mati? Maka saya akan membantu Anda. Raja Zongzu tersenyum dingin dan mengangkat tangannya. Dengan lambaian tangannya, api hitam meraung dan langsung menelan Bai Yi dan Luo Xian. Pria itu berjuang mati-matian dan mencoba segala cara, namun api hitam itu tetap tidak bisa padam. Dengan cara ini, Luo Immortal Agung yang agung akhirnya perlahan berubah menjadi abu sambil melolong kesakitan. Semua orang yang hadir merasakan kulit kepala mereka mati rasa ketika melihatnya, dan mereka semua berbalik dan pergi, tidak berani mengatakan omong kosong lagi. Bagaimanapun, kekuatan adalah raja. Jika Anda tidak memiliki kekuatan itu, Anda hanya bisa menunggu kematian jika Anda tetap di sini. Hampir dalam sekejap mata, sebagian besar dari ratusan makhluk abadi yang hadir pergi, hanya menyisakan sekitar selusin. Sudut mulut Raja Abadi Zongzu menunjukkan sedikit rasa bangga, tetapi tiba-tiba ekspresinya membeku dan matanya tertuju pada seorang pemuda tidak jauh dari situ. Jelas bahwa dia hanyalah makhluk spiritual yang abadi di tahap awal, tetapi dia tidak pergi. Nak, apakah kamu tuli? Apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan? Keluar dari sini, ini bukan tempat untuk kamu tinggal. Zhao Wuxiang berdiri di belakang Ye Bufan. Dia juga tidak pergi saat ini. Baru saja menyaksikan kematian Song Ke, pemimpin sekte Xuanwu, dia secara alami tidak akan memandang Raja Abadi tingkat rendah ini. Tetapi pada saat ini, melihat Raja Abadi Zongzu melompat keluar untuk memprovokasi dia telah menjatuhkan hukuman mati di dalam hatinya. Tujuan Ye Bufan adalah Tianyan Huojing, jadi tentu saja dia tidak akan pergi. Dia tersenyum dingin, lembah api merah ini bukan milik keluargamu, mengapa kamu membiarkan aku pergi? Bab 3460 Saya tidak setuju. Raja Abadi Zongzu tertegun sejenak, dan itu jelas merupakan sesuatu yang tidak terduga. Jika Great Luo Immortal barusan memiliki pendapat, dia bisa memahaminya sampai batas tertentu, kekuatannya ada di sana. Tapi peri kecil berani menjadi sombong. Saya benar-benar tidak tahu siapa yang memberinya keberanian. Nak, apakah kamu sakit jiwa? Kamu ingin berdiri di sini meskipun kamu tidak memiliki kekuatan. Apakah kamu memiliki kualifikasi? Setelah berbicara, Raja Abadi Zongzu melambaikan tangannya lagi, dan api hitam lainnya melesat. Menurutnya, Great Spirit Immortal kecil di depannya harus berubah menjadi bola abu seperti Great Luo Immortal tadi. Tapi saat api di sisinya menyala, sosok Xiaoqing melintas di depan Ye Bufan dan menghancurkan tongkat di tangannya. Nyala api itu langsung meledak menjadi percikan api di seluruh langit di bawah gada dan menghilang dalam kehampaan. Ini, Raja Abadi Zongzu tertegun sejenak. Dia tidak menyangka salah satu gerakannya akan rusak seperti ini. Raja Abadi Huo Yun dan orang lain di belakangnya juga tampak terkejut. Mereka tidak menyangka gadis kecil ini memiliki kekuatan seperti itu. Kamu bajingan, yang memberimu keberanian untuk menyerang kakak laki-lakiku. Tindakan Xiaoqing bukan hanya untuk pertahanan. Dia menangani api hitam dengan tongkat, dan kemudian mendatangi Raja Abadi Zongzu dalam sekejap, dan gada itu langsung diarahkan padanya. Ekspresi Raja Abadi Zongzu berubah. Dia memegang pedang emas di tangannya dan mengangkat tangannya untuk menyambutnya. Sayangnya tongkat Xiaoqing tidak mudah untuk dihadang. Tongkat itu jatuh dan menghancurkan pedang emasnya hingga berkeping-keping di langit, lalu memukul kepalanya dengan keras. Raja Abadi Zongzu mencoba yang terbaik untuk mengedarkan energi abadinya. Meskipun dia menyelamatkan satu nyawa, kepalanya masih memar dan berdarah. Seluruh tubuhnya terhempas ke tanah, dan hanya tubuh bagian atasnya yang tersisa di luar. Orang ini terkejut. Dia tidak pernah menyangka Xiaoqing menjadi begitu kuat. Dia berjuang untuk merangkak keluar dari tanah, dan kemudian melarikan diri dengan cepat. Dia akan aman selama dia melarikan diri ke kakak tertuanya, Raja Abadi Pingsu. Tapi Xiaoqing tidak memberinya kesempatan sama sekali. Tongkat itu jatuh untuk kedua kalinya, langsung memakukannya ke tanah. Raungan tumpul Raja Abadi Zongzu datang dari tanah. Xiaoqing terbiasa bermain paku, tetapi tempat ini berbeda dari tempat lain.
Api di lembah api merah baru saja surut, dan suhu di bawah tanah masih sangat tinggi, seperti magma. Akan lebih baik jika dia memiliki esensi abadi yang melindungi tubuh, tetapi baru saja tongkat Xiao Qing tidak hanya menghancurkan kepalanya dan membuatnya berdarah lagi, tetapi juga menghancurkan esensi abadi yang melindungi tubuhnya, dan langsung dibakar menjadi arang. Sungguh sulit dipercaya bahwa Raja Abadi yang agung mati di bawah kobaran api seperti ini. Bahkan jiwa Raja Abadi Zhongzhu bingung ketika dia melarikan diri. Sebagai makhluk abadi, dia siap untuk mati, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mati dengan cara yang begitu berdarah. Tapi sebelum dia bisa pulih, tongkat Xiao Qing memukulnya lagi, langsung menghancurkan jiwanya hingga berkeping-keping. Gadis kecil ini tidak pandai bermain game, tapi dia semakin mahir menggunakan tongkat. Semua ini terdengar rumit, tapi nyatanya hanya antara kilat dan batu api. Baru setelah Raja Abadi Zhongzhu dihancurkan sampai mati, yang lain kembali sadar. Dasar jalang, kembalikan nyawa saudaraku. Raja Abadi Pingzu mengandalkan kualifikasi dan kultivasinya, berdiri tegak, tidak memperhatikan hal-hal duniawi ini. Terutama ketika dia mengetahui bahwa pihak lain hanyalah peri roh yang hebat, dia bahkan tidak peduli. Namun dalam waktu sesingkat itu, saudaranya dipukuli hingga tewas oleh pihak lain dengan tongkat, yang membuatnya sangat marah. Sosok orang ini melintas di depan Xiao Qing, dan dia menebasnya dengan pisau panjang menyala di tangannya. Orang ini sekarang berada di tahap tengah Raja Abadi. Dengan pukulan penuh, pedangnya bersinar dengan api, memancarkan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Aku ingin adikmu, kan? Kalau begitu ayo pergi bersama. Senjata abadi kelas menengah yang diciptakan oleh Ye Bufan sangat kuat dan agung. Ditambah dengan kekuatannya saat ini, cahaya pedang yang memenuhi langit langsung menghilang, apinya padam, dan kemudian pedang panjang itu dihantam menjadi serbuk besi dengan sekali klik. Meskipun kekuatan Raja Abadi Pingzu sama dengan Raja Abadi tingkat menengah, dia masih rentan terhadap Xiao Qing tidak peduli di tahap menengah atau awal. Jadi kejadian itu terjadi lagi. Seperti Raja Abadi Zhongzhu, kepalanya dipukul dengan keras dengan tongkat, dan kepalanya berdarah. Serangan Xiao Qing seperti kilat, lalu dia memukul kepalanya dengan tongkat, dan seluruh tubuhnya dipaku ke tanah. Raja Abadi Pingzu belum sadar sampai sekarang. Dia tidak mengerti mengapa gadis kecil ini begitu kuat. Saya berada di tahap tengah Raja Abadi, dan saya adalah salah satu tokoh teratas di Zixiaotian. Kenapa saya tidak bisa melawan sama sekali setelah dikalahkan? Sangat disayangkan dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk berpikir. Tongkat Xiao Qing secara langsung menghancurkan esensi abadi pelindung tubuhnya. Tanpa perlindungan esensi abadi, tubuhnya tidak memiliki perlawanan sama sekali di bawah panas terik, dan langsung terbakar menjadi arang. Saat secercah jiwa lolos, gada itu sudah menunggu di sana, menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Pada saat ini, ekspresi semua orang yang hadir berubah, terutama Raja Abadi Huoyun dan lainnya. Jika hanya satu Raja Abadi Zhongzhu yang meninggal sekarang, mereka tidak akan terlalu peduli. Lagi pula, itu adalah tahap awal dari Raja Abadi tingkat rendah. Sekarang Raja Abadi Pingzu mengambil tindakan, dia masih dipukuli sampai mati dengan tongkat, yang agak menakutkan. Anda harus tahu bahwa di antara Raja Abadi yang tersisa, Raja Abadi Awan Api terkuat hanya berada di tahap tengah. Menurut situasi ini, tidak peduli siapa di antara mereka yang menjadi lawan Xiao Qing saat bertarung sendirian. Hahaha, aku tidak menyangka adik laki-laki itu adalah orang sungguhan dan tidak menunjukkan wajahnya. Semburan tawa memecah keheningan adegan itu, dan Raja Abadi Huoyun melangkah. Kesombongannya sebelumnya terhapus, dan miliknya wajahnya penuh senyuman. Orang ini juga orang yang licik dan licik. Melihat dirinya terlalu tangguh, dia segera mengubah taktiknya. Karena adik-adik sangat kuat, mari kita tetap bersama. Tak satu pun dari kita yang keberatan. Setelah dia mengatakan ini, Raja Abadi di belakangnya juga bergema, menyatakan persetujuan mereka dengan Ye Bufan dan yang lainnya untuk tetap tinggal. Saya tidak setuju. Ye Bufan mencibir dan menggelengkan kepalanya. Harta karun di sini adalah milik saya. Keluar dari sini. Manusia begitu mendominasi dan sombong.
Raja Abadi Huoyun mengerutkan kening, lalu tertawa lagi. Adik, tidak pantas bagimu menjadi seperti ini. Kita semua datang ke sini bersama-sama, dan harta itu secara alami akan diperoleh oleh mereka yang ditakdirkan untuk mendapatkannya. Harta itu diperoleh oleh mereka yang ditakdirkan, tetapi kamu juga harus memiliki kekuatan ini. Jika tidak, kamu bahkan tidak akan memenuhi syarat. Tidak. Ye Bufan menamparkan kata-katanya langsung di wajahnya, karena kamu tidak memiliki kekuatan, keluarlah. Dia telah dengan jelas melihat wajah munafik dari pihak lain. Kalau soal kekuatan, tidak perlu bersikap sopan sama sekali. Kamu, wajah Raja Abadi Awan Api menjadi pucat. Dia begitu sombong ketika dia mengusir orang lain, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan diusir. Pada saat ini, Raja Abadi kecil kurus berdiri dan mengangkat tangannya untuk menunjuk ke arah Ye Bufan. Nak, jangan melangkah terlalu jauh. Kita ada lebih dari selusin. Apa menurutmu hanya satu gadis kecil yang bisa mengalahkan kita semua?